Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman Ramanadi. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon dengan home base Prodi S1 Farmasi. Konsentrasi bidang ilmu saya adalah kimia, yaitu khususnya kimia medisinal. Dan di sini sebagai seorang dosen, saya menjalankan tridharma, yaitu pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajar kimia medisinal yang berbobot 3 SKS teori, di mana mata kuliah kimia medisinal adalah mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa di semester 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu kimia organik dan kimia analisis. Materi yang diberikan mengacu kepada capaian pembelajaran prodi yang terdiri dari 12 CPL yang diturunkan menjadi 8 CPMK, dan CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang terbagi dalam 14 pertemuan, yaitu 7 sebelum UTS dan 7 setelah UTS. Adapun capaian pembelajaran yang terdapat dalam mata kuliah ini mencakup 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan kompetensi khusus. Untuk aspek sikap, diantaranya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan dalam penerapan ilmu pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan, yaitu menunjukkan penguasaan iptek, kemampuan riset, dan kemampuan pengembangan diri. Untuk aspek kompetensi umum, pertama yaitu mengaplikasikan iptek bidang farmasi dalam menyelesaikan masalah serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kedua yaitu menguasai konsep teoritis keilmuan kimia medisinal secara mendalam serta mampu memformulasikannya dalam penyelesaian masalah prosedural. Untuk aspek kompetensi khusus, yang pertama adalah mampu menjelaskan hubungan struktur kimia serta pengaruhnya terhadap aksi obat, mampu menerapkan konsep teoritis dalam melakukan analisa hubungan struktur terhadap aksi obat, serta mampu menerapkan konsep kimia medisinal pada pengembangan bahan obat dari bahan alam. Mata kuliah kimia medisinal merupakan mata kuliah yang berfokus pada pemahaman aktivitas farmakologis yang dikaji dalam aspek keilmuan kimia. Penjabaran kimia medisinal dilakukan pada beberapa jenis obat, yaitu obat antiinfeksi, antihistamin, antiplasmodium, dan anti-cancer. Selain itu, pemahaman terhadap Structure Activity Relationship atau SAR dan Quantitative Structure Activity Relationship atau QSAR diberikan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pengaruh farmakofor dalam aktivitas obat. Sebelum ke tahap pembelajaran di kelas, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya lakukan, yaitu DIA, Delivery atau penyampaian materi interaktif dalam sebuah forum diskusi, dan assessment berupa tugas dan kuis. Untuk delivery sendiri, penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan pertama kali saya lakukan adalah penyampaian kontrak perkuliahan, bobot nilai, serta adanya review kembali mengenai pembelajaran pada minggu sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah konstekstual, di mana saya selalu mengaitkan materi yang disampaikan dengan aplikasinya sehari-hari, terutama di bidang farmasi. Tentu saja, ini akan lebih mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap aplikasi dan kegunaan dalam bidang farmasi di kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar, serta metode lain yang digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam kelompok, yang mana biasanya dipresentasikan di depan kelas. Media pembelajaran yang digunakan adalah infocus, layar, PowerPoint yang dibuat oleh dosen ataupun mahasiswa yang nanti bisa digunakan sebagai cara untuk penyampaian ilmu kimia medisinal tersebut. Interaction, yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa guna mencapai CPL. Interaksi ini saya lakukan dengan tatap muka langsung,
ya, dengan mahasiswa dalam kelas, ataupun tatap maya dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, bisa juga menggunakan email, bisa juga menggunakan sistem akademik kampus yang kami punya, yaitu SIAKAD. Hal ini digunakan untuk bisa mencapai komunikasi yang baik dengan mahasiswa sehingga dapat memahami pembelajaran yang diberikan. Assessment, yaitu cara penilaian mahasiswa oleh dosen guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi. Nah, pada awal mata kuliah saya menjelaskan mengenai bobot nilai, yaitu kehadiran 10%, UAS dan UTS masing-masing 35%, serta tugas 20%. Di samping itu, saya juga menjelaskan terkait penghargaan yang diberikan untuk mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang memberikan respons yang baik, serta mahasiswa yang memberikan pendapat dalam perkuliahan. Di sisi yang lain, saya juga menginformasikan terhadap hukuman untuk ketidakdisiplinan ataupun pelanggaran tidak di kelas, seperti terlambat datang sesuai dengan waktunya ke kelas, yang nanti akan mengurangi nilai yang diberikan kepada mahasiswa tersebut. Hal ini dilakukan untuk melatih kedisiplinan mahasiswa sehingga bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas kimia medisinal dengan materi yaitu Chemical Computation of Drugs. Pendekatan pembelajaran pada penyampaian materi ini menggunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam kelas. Adapun kriteria penilaian dalam materi ini adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi, keaktifan mahasiswa dalam memberikan pendapat, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan opini terkait materi ataupun preview dari pertemuan sebelumnya. Selain itu, di akhir mahasiswa akan diberikan tugas yang mana akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian video deskripsi mata kuliah ini. Selanjutnya, berikut ini adalah video pembelajaran di kelas kimia medisinal. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Masih pagi harus sehat ya, masa sakit gitu ya. Oke, di sini kita bertemu kembali pada perkuliahan di mata kuliah kimia medisinal. Ya, kita di pertemuan kedua, di mana pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari terkait dari kimia medisinal, basic-basicnya seperti apa, pengenalan kimia medisinal, perkembangannya, sampai dalam pengaplikasian dalam aspek kefarmasian. Pada pertemuan kedua ini kita akan masuk pada bahasan kimia komputasi dalam aspek obat, ya, di mana kita akan mempelajari aspek prediktif, aspek komputasionalnya, serta pengaplikasiannya dalam keilmuan farmasi seperti itu. Sebelumnya saya akan informasikan dulu terkait dari bobot perkuliahan kita, yaitu 3 SKS, cukup besar di sini, dan untuk penilaiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu UTS, dan yang kedua UAS, sama-sama dengan bobot 35%. Kemudian ada absensi, nah ini harus masuk nih, makanya nih 10%, ya lumayan. Dan terakhir adalah tugas, yaitu 20%. Ya, oleh karena itu di sini harapan saya adik-adik semuanya bisa mengikuti perkuliahan kita dengan baik dan datang seperti itu ya. Oke, seperti itu. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Dina Sarofa. Oke, Hikmah Jamiatun, Lairi, Risma, Sadam, Refta. Oke, Refta. Oke, Ratu Paradiva, Wahyuni Arti, Cynthia. Oke, ada yang belum absen? Oke, siapa Mbak? Lilis Suryani ya. Oke, sudah saya tulis ya. Oke, terima kasih. Ya.
Sekarang kita masuk nih dalam perkuliahan ya, tapi sebelum itu saya ingin mereview sejenak ya terkait pertemuan kemarin. Silakan, ada apa yang memberikan opini ataupun pendapat pertemuan kemarin seperti apa? Saya Pak, Oke, silakan. terkait definisi Mbak? kimia medis, nama saya Dina Dina Sarofa. Sarofa. Oke, silakan. Terkait definisi kimia medisinal ya. Kimia medisinal merupakan cabang ilmu kefarmasian yang mengkaji aksi obat secara kimia. Oke. Jadi ilmu ini menggali gugus yang memiliki aksi obat atau farmakofor serta efeknya di dalam tubuh. Farmakofor ya. Nah, ada yang tahu farmakofor itu apa? Saya Pak. Oke, Mbak Lilis ya, silakan. Kalau dari yang saya pahamin kemarin, farmakofor itu adalah gugus fungsi yang ada pada molekul kimia yang diketahui bertanggung jawab terhadap aksi obat secara farmakologi. Oke, good. Bagus ya. Oke, barangkali ada yang berikan masukan lagi? Pak, izin jawab Pak. Oke, silakan Mas. Kalau menurut saya tentang review materi yang kemarin itu, jadi kimia medisinal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman bagaimana aksi obat ini terjadi dalam tubuh kita. Oke. Kemudian ilmu ini juga memberikan informasi pengembangan obat atau drug development sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping obat tersebut. Oke, bagus ya. Aspek yang vital dalam kimia medisinal itu bukan cuma strukturnya, tapi juga dari pengembangan obatnya, developmentnya, bukan cuma farmakofornya. Ya, sehingga di sini kita ngebahas terkait bagaimana pengembangan dari obatnya itu, tapi dalam aspek kimia komputasi. Nah, apa itu kimia komputasi? Kimia komputasi merupakan cabang ilmu pengetahuan di mana dia menggunakan komputer untuk bisa memprediksikan, mempelajari reaksi kimia, mekanisme dan aksinya secara kimiawi di situ. Nah, kita masuk pada bahasan ini kenapa? Karena secara konvensional zaman terdahulu penggunaannya tidak menggunakan prediksi, sehingga di situ memakan waktu yang sangat panjang, energi yang sangat banyak, sumber daya yang sangat banyak. Nah, kalau pakai prediksi kita bisa ngecek, memprediksikan kira-kira gimana sih hasilnya. Dalam hal ini akan terbagi menjadi dua, yaitu secara farmakokinetik dan yang kedua adalah secara farmakodinamik. Farmakokinetik itu kita melihat obat itu ketika masuk dalam tubuh kondisinya gimana, absorpsinya di mana, distribusinya apakah lancar atau tidak, metabolismenya lancar atau tidak di organ hepar atau organ yang lain, dan terakhir ekskresinya ya atau pembuangannya melalui ginjal atau organ yang lainnya. Itu semua perlu diprediksi. Contoh seperti ini. Ada orang kena gagal ginjal kronik ya atau GGK. Dia dapat obat yang mana obat itu diekskresi di ginjal. Nah, ini bahaya nih. Ya, sehingga kita ketika mengetahui prediksi secara farmakokinetik kita bisa mencegah adanya kesalahan dalam pemakaian obat seperti itu. Untuk farmakodinamika kita mengecek aksi obatnya di reseptornya, target aksinya apakah bagus atau tidak. Nah, kalau nggak bagus berarti kita tidak mengujikan yang itu dulu, kita mengujikan yang bagus dulu. Oleh karena itu ini adalah cabang ilmu yang penting dalam pengembangan obat. Tadi kata Mas Sadam tadi ya, drug development seperti itu. Nah, ini adalah docking. Docking ini merupakan salah satu metode di mana metodenya didasarkan pada istilah dock. Dock itu kapal laut yang melabuh di pelabuhan. Dock ya, nempel seperti itu. Docking ini sama, kapal laut diibaratkan sebagai obatnya dan pelabuhan diibaratkan sebagai binding activity-nya, di mana jika dia mengikat pada reseptornya itu, maka dia menghasilkan aksi obat. Namanya docking. Oke, docking ini bisa pakai bahan alam tuh ya, bahan alam atau fitokimia, galenika ataupun bahan yang lainnya dari alam. Bisa juga pakai obat yang telah ada. Jika pakai obat yang telah ada, berarti kita memodifikasi obatnya itu.
Kenapa harus modifikasi? Untuk untuk mendapatkan obat yang lebih efektif, bagus, dan kurang efek sampingnya, seperti itu. Nah, target aksinya itu di reseptor. Nah, nanti dicek nih secara structure activity relationship atau SAR, apakah dia bagus atau tidak. Jumlah bagusnya seberapa banyak pakai kuantitatif structure activity relationship. Seperti itu. Oke, ini adalah computational chemistry dalam artian molekulnya seperti ini ya, dan juga ini secara online dan offline ya. Ini softwarenya seperti itu. Ya, kemudian ini adalah alurnya, di mana untuk menggunakan molecular docking, bagian dari docking itu kita memerlukan adanya ligan dan protein yang dipreparasi, kita memerlukan adanya visualisasi sehingga kita mendapatkan hasil yang bagus seperti itu. Oke, mari kita diskusi sejenak ya. Di sini ada yang mau bertanya barangkali? Siapa? Silakan Mbak Risma. Yang bertanya, fungsi dari pemahaman kimia secara prediktif itu apa? Fungsinya itu apa? Secara prediktif. Ya, tadi saya sudah sedikit menjelaskan ya. Jika secara prediktif kita bisa lebih sederhana ya. Pertama, uangnya lebih sedikit, tenaganya juga lebih sedikit, dan yang terpenting adalah kita belum melibatkan manusia ataupun hewan uji, sehingga parameter-parameternya masih bisa dikontrol. Itu yang penting, Mbak, sehingga ini lebih menguntungkan dari aspek prediksi. Gimana, Mbak? Dapat? Oke. Ada lagi yang ini barangkali? Silakan, Mas. Pak, saya Lairi izin bertanya, untuk jenis-jenis prediksi komputasi yang bisa dipakai dalam kimia medisinal itu apa aja ya, Pak? Oke, prediksinya apa aja? Sebenarnya secara garis besar itu ada 3. Yang pertama adalah prediksi secara farmakokinetika, kedua prediksi secara farmakodinamika, dan terakhir prediksi dalam aspek lain seperti toksisitas, keamanan, dan sebagainya. Farmakokinetika, kita melihat obat itu tuh gimana sih ketika dicerna itu, dia bagus atau tidak. Farmakodinamika, kita melihat aktivitasnya jika ketemu reseptor itu, bagus apa tidak afinitasnya ya. Dan terakhir toksisitas, melihat kemampuan racun atau kemampuan menjadi toksiknya obat itu. Kalau tinggi maka tidak aman digunakan. Bagaimana, Mas? Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ya, itu mungkin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, ini pertemuan kedua kimia medisinal. Jangan lupa ini untuk tugasnya ya. Nanti akan saya berikan. Yang pertama, silakan ditulis. Carilah struktur dari anti-inflamasi dan juga anti-plasmodium, dan tentukan kira-kira farmakofornya mana. Oke? Sudah? Nah, itu tugasnya ya. Ingat bobotnya 20%. Itu dari saya, mungkin saya akhiri pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.